Al-Quran untuk dibaca dipahami. Ini baca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Enggak ada contoh dari Rasulullah. Nah, perlu diketahui zaman Rasul belum ada mushaf. Jadi dipakailah akalnya itu. Itu loh. Dan kalau sekiranya masih bodoh, mbok yo jangan tampil di depan umum, opo gak izin gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Para jamaah warga NU nyuwun dipun katosaken tentang postingan sambil megang mushaf. Nggak perlu habis baca Quran dicium-cium, nggak ada dalilnya, nggak ada contoh, tidak disunahkan, dan seterusnya. Rasul nggak pernah melakukan. Nah, perlu diketahui zaman Rasul belum ada mushaf. Jadi dipakailah akalnya itu. Itu loh. Dan kalau sekiranya masih bodoh, mbok yo jangan tampil di depan umum, opo gak izin gitu loh. Mohon umat ini jangan dibodohi. Rasul nggak pernah nyium mushaf. Nah gimana nyium mushaf? Memang belum ono mushaf. Baru ada mushaf Quran dibukukan, itu di zaman Abu Bakar. Itu pun hanya satu mushaf. Lalu di zaman Utsman lah baru diperbanyak menjadi 6 mushaf. Dari 6 mushaf yang dikirim ke kota-kota Mesir, Mekah, 1 di Madinah, 1 di Basra, 1 di Syam. Dari sanalah umat Islam lalu menyalin, termasuk yang sampai ke Indonesia. Jadi Nabi nggak mencium mushaf bukan karena membid'ahkan atau apa, memang belum ada mushaf. Perkara zaman bilang nggak dicontohkan Nabi, ente pakai Quran digital, ente pakai Quran cetakan, ente pakai Quran terjemahan, ente pakai Quran ada titiknya, ada syakalnya, ada harokatnya. Itu juga nggak dicontohkan kanjeng Nabi. Terus mau apa zaman? Ojo, paham ya? Dan mohon kepada orang NU, udah pokoknya lek nggak kiai NU rasa dipercaya. Nanti wis salah percaya lek Bangkalan ke Mbak Rafakhri. Itu aja. Gitu. Kalau ke timurnya ke Safi, gitu. Ke timurnya Rataufik, terus gitu. Nanti ke Jawa yang timur sana Pondok Yaimanan, Pondok Iskandar, Pondok Ibrahimi, Pondok Darul Salam, Blok Agung, Banyu, monggo niku sing dipercaya. Razaim, Rakhalil bin As'ad niku sing dipercaya. Ngulon-ngulon Paiton, ya Wahid Zaini niku sing dipercaya. Ngulon-ngulon ya Hasan ya Mutawakkil niku sing dipercaya. Ngulon maneh ya Nawawi Abdul Jalil Sido kiri niku sing dipercaya. Ngulon maneh Ploso Lirboyo, Langitan, Tebu Ireng niku sing dipercaya. Setelah seseorang membaca Al-Quran, biasanya Al-Qurannya itu dicium. Shadaqallahul azim. Dicium Al-Qurannya. Ada yang mengatakan ini nggak ada dalilnya. Ada yang mengatakan ini tidak dicontohkan. Wah, dan narasi-narasi yang menyudutkan terhadap mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana sebenarnya hukum mencium Al-Quran setelah seorang membaca Al-Quran? Di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, juz 2 halaman 458 ada ungkapan begini. Yustahabbu taqbilul mushaf. Disunnahkan mencium mushaf. Kenapa? Lianna Ikrimah bin Abi Jahal, Ikrimah itu kana yaf'aluhu, pernah juga melakukan cium Al-Quran setelah membaca Al-Quran. Wa bil qiyasi ala taqbilil hajaril aswadi. Ya, dzakarahu ba'duhum. Wal annahu
hadiyatun minallahi ta'ala fasyuri'a taqbiluhu kama yustahabbu taqbilul waladis shaghir. Ini sudah jelas bahwa ini sampai dikiaskan dengan mencium hajar aswad. Dan sebagaimana disampaikan oleh sebagian ulama, dan Al-Quran itu sumber hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara syariat sunnah mencium terhadap Al-Quran. Sebagaimana kesunahan mencium anak kecil yang masih kecil ya. Ini secara hukum adalah sunnah. Di dalam madhab Hanafi juga demikian. Jawazu taqbilil mushaf takriman lahu. Ya. Boleh, tidak ada yang mengatakan haram. Tujuannya adalah takriman lahu, memuliakan terhadap Al-Quran. Nah, disinilah saudara yang berbahagia, kalau kita mengacu kepada mayoritas ulama, ternyata bahwa mencium Al-Quran itu hukumnya adalah sunnah. Dalam madhab yang lain di luar Syafi'i itu ada yang mengatakan jawaz. Ya. Di dalam suatu kitab ya, Al-Mawsu' al-Fiqhiyah juga disebutkan, wa kana Utsman radhiyallahu an yuqabbilu al-mushafah wa yamsahuhu ala wajhihi. Ternyata Sayyidina Utsman bin Affan itu ya juga mencium terhadap Al-Qur'anul Karim. Nah, dari sini saudaraku yang berbahagia, nah, sebagaimana disimpulkan oleh Al-Imam As-Subki bahwa hukumnya adalah jawaz. Di atas tadi dalam Al-Itqan hukumnya adalah sunnah. Pol hukumnya adalah jawaz. Karena ada tujuan takriman. Yang sunnah sudah banyak dicontohkan oleh sahabat di masa lalu. Di antaranya adalah Sayyiduna Utsman radhiyallahu an. Oleh karenanya kalau ada orang yang menyalahkan tidak boleh cium Al-Quran, berarti dia salahkan Sayyidina Utsman bin Affan. Bid'ahkan misalnya, gak ada dalil, berarti membid'ahkan terhadap Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Oleh karenanya saudara yang berbahagia, kalau melihat seseorang mencium Al-Quran, hukumnya adalah boleh. Secara hukum. Bahkan ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah. Tergantung kita mau mengakses dalil atau tidak. Kalau kita tidak bisa mengakses dalil, semuanya bid'ah. Semua gak ada dalilnya. Oleh karenanya saudara, mudah-mudahan kita selalu dibimbing hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita selalu dalam jalur naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.